Setelah Raden Kikin tewas oleh keris, Setan Kober, sebuah pusaka yang konon tak pernah meleset dari takdirnya. Arya Penangsang tumbuh dengan luka di dada yang tidak pernah sembuh. Ia menyimpan dendam kepada Sunan Prawoto yang dipercaya menjadi tangan di balik kematian ayahnya. Dendam itu ia simpan seperti bara dalam sekam, menunggu angin yang tepat untuk menyala. Ketika Sultan Trenggono mangkat, bara itu akhirnya menjadi api Sunan Prawoto naik tahta. Dan hati Penangsang seperti terbakar semakin dalam. Ia merasa bukan hanya ayahnya yang direnggut, tetapi juga hak keturunan. Jipang untuk memimpin Demak Maka pada suatu hari. Para utusan kepercayaannya dikirim Sunan Prawoto dibunuh di perjalanan. Dan darah itu menjadi awal pecahnya perang saudara di Demak. Keadaan itu mendorong Jaka Tingkir, menantu Trenggono, untuk turun tangan. Ia dibantu dua tokoh sakti, Ki Ageng Pemanahan dan putranya Danang Sutawijaya. Kedua orang inilah yang kelak memegang peran penting dalam takdir tanah Jawa. Namun Arya Penangsang bukan kesatria biasa. Ia pemberani, kuat, dan memiliki pusaka ampuh. Keris Setan Kober yang dulu membunuh ayahnya sendiri kini digenggam olehnya untuk menebus kehormatan yang ia anggap hilang. Ia menyiapkan pasukan, dan peperangan besar pun tak dapat dihindari. Menjelang perang Namun Ki Ageng terakhir, Pemanahan datanglah kabar telah membaca sifat sang kuda kepada lebih dalam daripada Penangsang. membaca gerak musuh. Ia tahu pulang bahwa Gagak Rimang dengan adalah kuda yang mudah kepotong. tersulut birahi. Maka kuda betina milik Danang Itu Sutawijaya tanda dipotong bahwa ekornya, musuhnya sudah tak sehingga bagian kelaminnya bermain terlihat lagi. jelas, memancarkan Penangsang bau dan pun tanda yang naik ke dihidung seekor kudanya kuda yang jantan terkenal, terasa Gagak Rimang. seperti panggilan ninta. Seekor kuda jantan kuat, cepat, dan penuh tenaga. Saat Gagak Rimang melihat kuda betina itu, gairahnya melonjak seperti badai. Ia berlari tak terkontrol, bukan menuju peperangan tetapi mengejar. Hasrat alaminya Penangsang, mengira kudanya sedang sangat bersemangat bertempur, padahal ia sedang diseret oleh naluri kuda yang sedang birahi. Gagak Rimang melaju bagaikan angin, membuat Arya Penangsang langsung terjun ke jantung pertempuran tanpa formasi, tanpa persiapan, tanpa pengawal sempurna. Di tepi Bengawan sore, Danang Sutawijaya melihat kesempatan, mengayunkan tombaknya. Kiai Pleret dengan tepat ke perut Penangsang. Namun dalam kekacauan itu, dengan usus terburai, ia mencoba mengikat nalarnya pada kehormatannya sendiri. Ki Ageng Pemanahan yang ahli strategi langsung memprovokasi Penangsang. Ayo kalau bisa, bunuh Sutawijaya.
hingga pada momen ketika ia mengangkat setan kobir untuk serangan terakhir. Usus yang terlilit ikut terangkat, dan kerisnya sendiri memotong usus dan sekaligus jalan hidupnya. Penangsang tumbang dan sunyi jatuh di tepi sungai. Dengan gugurnya Arya Penangsang, badai Demak mereda, Jaka Tingkir menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Pajang. Dan sesuai kesepakatan Ki Ajeng Pemanahan dan Danang Sutawijaya, ia menghadiahkan Alas Mentauk, hutan luas dan subur yang masih liar. Hutan itu dibuka, dibangun, dihidupi dengan kerja keras dan doa. Dari tanah yang konon dihuni roh-roh hutan itu, tumbuhlah sebuah pusat kekuatan baru. Di sana, Danang Sutawijaya tumbuh menjadi pemimpin yang disegani. Dari Alas Mentauk lahirlah Kerajaan Mataram, kerajaan besar yang kelak diperkuat oleh raja-raja perkasa, terutama Sultan Agung, untuk menghormati Arya Penangsang dengan keperkasaannya. Panembahan Senopati memerintahkan menguntai bunga di keris pengantin pria pada saat pernikahan.